Selamat pagi, shalom. Sekali lagi boleh lambaikan tangannya, shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu di tempat ini, bahkan yang akan menyaksikan siaran tunda pada YouTube channel GSKI Bukit Raya. Segala puji dan syukur kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Bahkan kita menghormati Allah Bapa yang di surga. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, saya dan kasih Pendeta Madia Rifka membawa kita di dalam doa. Mari kita persiapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur buat pagi hari ini Bapa, Engkau sungguh Allah kami yang hidup, Allah yang luar biasa. Yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini sungguh kami orang yang diberkati di dalam Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami diberi kesempatan karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Karena Engkau begitu mengasihi hidup kami Tuhan. Kau memberkati setiap kami pagi hari ini, memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai berakhirnya nanti. Terlebih Kau memberkati dan mengurapi hamba-Mu yang melayani, yang memimpin pujian, yang memainkan musik, hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu, pengurapan Allah secara khusus bagi hamba-Mu, hikmat marifat yang daripada Engkau Tuhan, karena kami butuh kebenaran menuntun langkah kami. Dan kebenaran firman-Mu lah yang sanggup memperbaharui kami, memulihkan kami, mengubah kami Tuhan. Bahkan membukakan sesuatu yang baru bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Jemaat-jemaat Tuhan juga yang dalam perjalanan ke tempat ini juga Tuhan. Memberkati, menibakkan mereka dengan selamat. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua siap untuk beribadah. Haleluya. Amin. Kami mau masuk ruang Maha Kudus-Mu pagi hari ini. Kami datang menyembah Engkau. Kami sadar keberadaan kami, hidup kami ya Tuhan di hadapan-Mu. Ku sadari aku bercela, bejana hancur di mata-Mu. Hanya oleh belas kasih-Mu Kau menerima diriku. Ku sadari aku bercela, bejana hancur di mata-Mu. Hanya oleh belas kasih-Mu Kau menerima diriku. Bagai gurun kering dan gersang, menanti turunnya hujan. Sangat ku damba Tuhanku, lawatan-Mu di hidupku. Tanpa kasih karunia ku tiada artinya, sebongkah tanah yang kering dan hina. Di tangan-Mu banjur
sadari aku berjalan, bejana hancur di matamu, hanya oleh belas kasih-Mu Kau menerima diriku. Bagai gurun kering dan gersang, menanti turunnya hujan. Sangat kudamba Tuhanku, lawatan-Mu di hidupku. Tanpa kasih karunia ku tiada artinya, sebongkah tanah yang kering dan hina. Di tangan-Mu penjunan bentuk daku, indah dalam pandangan mata-Mu. Kau ubahkan untuk kemuliaan, simfoni dan keagungan-Mu. Tanpa kasih karunia, tanpa kasih karunia ku tiada artinya, sebongkah tanah yang kering dan hina. Di tangan-Mu penjunan bentuk daku, indah dalam pandangan mata-Mu. Kau ubahkan untuk kemuliaan, simfoni dan keagungan-Mu. Mari lebih sungguh lagi sampaikan ke Bapa. Kami sadar ya Bapa keberadaan Kami. Ku sadari aku berjalan, benar Tuhan, bejana hancur di mata. Kami hidup hanya oleh belas kasih-Mu saja ya Bapa. Kau menerima diriku. Bagai gurun kering dan gersang, benar Tuhan, ini keberadaan kami saat ini. Kami menanti-nantikan Engkau, sangat kudamba Tuhanku. Lawatan-Mu di hidup. Mari Bapak Ibu siapa untuk berdiri. Tanpa kasih karunia ku tiada artinya, sebongkah tanah yang kering dan hina. Di tangan-Mu penjunan bentuk daku, indah dalam pandangan mata-Mu. Kau ubahkan untuk kemuliaan, simfoni dan keagungan. Dengan tulus jemaat saja katakan. Amin Tuhan. Inilah keberadaan kami saat ini. Hanya di dalam tangan pengasihan-Mu saja kami Tuhan. Kami mau serahkan segenap hidup kami. Kami mau Kau ubahkan untuk
kemuliaan-Mu. Amin. Biarlah doa kami di hadapan Engkau pagi hari ini. Bersama-sama katakan, tanpa kasih karunia sebongkar tanah yang kering dan hina. Di tangan-Mu menjenang bentuk daku, indah dalam pandangan mata-Mu. Kau ubahkan untuk kemuliaan, simfoni indah keagungan-Mu. Simfoni indah keagungan-Mu. Simfoni indah keagungan-Mu. Mari bersama semua. Aku yakin, terimalah hormat kami. Kami masuk lebih dalam ruang kudus-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami menghormati Engkau, menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Kami sadar Tuhan, keberadaan kami di hadapan-Mu, ya Bapa. Tanpa kasih karunia-Mu Tuhan, kami selidiki setiap hati kami di tempat ini. Apakah kami sungguh mengasihi-Mu, Allahku yang Elohim Yahweh, Maha Mulia, Maha Kudus. Besar Engkau Allahku, terimalah puji sembah kami. Haleluya. Bersama para malaikat kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Oh, menyenangkan-Mu saja Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan pagi hari ini. Bersama-sama
tangan yang terbaik buat Allah kita. Allah kita yang hidup, biar Engkau disenangkan melalui pujian kami. Haleluya! Lebih meriah lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sungguh kami bersuka pagi hari ini memuji menyembah Engkau. Boleh lambaikan tangan kiri kanan muka belakang. Haleluya! Mari kita bersama-sama, kita bersorak-sorai menyenangkan hati Tuhan. Kita angkat pujian kita. Memuji Tuhan di setiap langkah hidupku, di hari cerah dan kelabu, segala keadaan, susah atau senang, selalu ku puji nama Tuhan. Sekali lagi katakan, memuji Tuhan di setiap langkah hidupku, di hari cerah dan kelabu, segala keadaan, susah atau senang, selalu ku puji nama Tuhan. Dalam semua Allah bekerja agar aku jadi dewasa. Sekarang ku tahu mulia jalanmu, jadi sempurna diriku, mulutku memuji dan jiwaku menyembah. Hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Lebih lagi kita menyenangkan hati Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah kami yang nyata dan hidup kami alami. Haleluya. Mari bersama sampaikan, memuji Tuhan di setiap langkah hidup kita. Tuhan di setiap langkah hidupku, di hari cerah dan kelabu, segala keadaan, susah atau senang, selalu ku puji nama Tuhan. Sekali lagi katakan, memuji Tuhan, memuji Tuhan di setiap langkah hidupku, di hari cerah dan kelabu, segala keadaan, susah atau senang, selalu ku puji nama Tuhan. Mari kekasih Allah, angkat suaramu. Dalam semua Allah bekerja, amin, agar aku jadi dewasa. Sekarang ku tahu mulia jalanmu, sempurna diriku, mulutku memujimu
Allah kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, saudara terkasih. Mari kita posisikan keberadaan kita di hadapan Allah. Kita mau bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kerinduan hati kami bersama ya Allah. Kami mau setia sampai akhir hidup kami. Kami ingin berkenan di hadapan-Mu ya Allah.
pujian ini, doa dan permohonan kami. Kami mau setia sampai akhir hidup kami. Saat kami menutup mata, tunai sudah panggilan kami Tuhan, untuk menggenapi setiap rencana-Mu ya Bapa dalam hidup kami. Bersama sampaikan kerinduan hati ini, Kau dapati aku setia hidup berkenan di hadapan-Mu. Saya mengundang Bapak Pendeta Madia Israel Roland dan menyampaikan kebenaran firman. Rencana-Mu apa? Haleluya. Benar Tuhan, kerinduan hati kami hanya kepada Tuhan saja saat ini. Urapi kami Tuhan, jamah kami, setiap kami semua, baik yang hadir di tempat ini dan nanti yang akan mengikuti siaran tundanya. Karena Roh Kudus, Roh yang tidak terbatas apapun, yang sanggup melakukan apapun. Saat ini kami buka hati kami, hidup kami untuk mendengarkan suara Tuhan. Petunjuk Tuhan dalam hidup kami, apa yang harus kami lakukan. Karena firman-Mu adalah terang bagi kakiku dan pelita bagi jalan kami Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami siap untuk menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Silakan duduk. Haleluya. Apakah masih ada capeknya saudara? Natal kemarin luar biasa ya. Kita akan membuka firman Tuhan dalam ibadah raya ini dalam Lukas, Injil Lukas sebentar. Injil Lukas pasalnya yang ke-3, mulai dari ayat yang ke-4 sampai yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita semua. Nanti ada ayat yang akan kita baca sama-sama ya. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Ayat yang ke-5, setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang yang melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lukas 3 ini di awal-awal ya. Dan ini adalah ayat-ayat yang digunakan oleh Yohanes Pembaptis pada waktu Tuhan Yesus akan menyatakan dirinya. Dalam Yesaya ayat-ayat ini juga sering ditafsirkan menjadi nubuatan akan kedatangan Tuhan Yesus, ya kan? Yang sedang kita peringati hari-hari ini. Kalau saudara lihat itu mungkin judulnya agak aneh ya. Kerajaan yang sungsang. Sungsang itu artinya terbalik. Terbalik itu sungsang. Jadi renungan kita pada saat ini adalah
kerajaan yang sungsang. Kenapa Yohanes mengutip ayat-ayat ini? Kenapa? Yang pertama adalah karena ini memang dari Tuhan. Tuhan izinkan dia mengambil ayat-ayat ini untuk ya suasana Natal, menyambut Tuhan gitu ya kan. Dan yang kedua, ini adalah jeritan hatinya dan jeritan hati bangsa Israel pada saat itu. Kalau saudara menyimak sungguh-sungguh ayat-ayat ini, ya saudara akan mendapati bahwa Yohanes Pembaptis secara manusia, dia mengharapkan juru selamat yang datang ini adalah solusi bagi masalahnya secara pribadi dan juga masalah yang dialami oleh bangsa Israel. Itu manusiawi. Dari ayat-ayat ini ya, ada 3 atau 4 hal yang dipahami oleh Yohanes dan kita sebagai manusia secara sadar atau tidak sadar yang kita harapkan berfungsi pada saat Tuhan Yesus datang. Apa itu saudara? Ya. Ayat yang kelima berkata, setiap lembah akan ditimbun. Oke? Lembah itu identik dengan apa? Persoalan, masalah. Oke? Ya. Kemudian apalagi firman Tuhan ini katakan, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Gunung dan bukit juga sering diumpamakan sebagai apa? Persoalan, ya kan? Ada lagu sekolah minggu tuh kan? Gunung-gunung persoalan gitu ya kan? Akan menjadi rata. Terus apa lagi? Yang berliku-liku dan berkelok-kelok, ya, yang berliku-liku akan diluruskan. Sekali lagi, berliku-liku itu lambang dari apa saudara? Dari apa? Masalah. Sering itu banyak lagu-lagu ya kan. Hidupku yang penuh dengan liku-liku ya kan. Liku-liku kehidupan itu apa artinya? Sama persoalan dan masalah juga. Dan terakhir di situ dicatat apa? Yang berbelok-belok akan diratakan. Istilahnya kalau ini soal jalan, ya di sini nggak ada. Di Jawa, di Jakarta itu ada namanya jalan tol, betul nggak? Supaya apa? Supaya kita nggak belok-belok ke sana kemari. Ada yang namanya jalan tol, jalan bebas hambatan cepat nyampe, betul kan? Dan ini semua yang diharapkan oleh Yohanes Pembaptis pada waktu dia merujuk kepada kedatangan Tuhan. Dan itu juga yang diharapkan oleh manusia. Dan itu juga yang diharapkan oleh kita semua tanpa kita sadari. Tapi Tuhan izinkan Yohanes mengutip ayat-ayat ini, ya, walaupun sebenarnya makna yang Tuhan inginkan dari kedatangannya itu terbalik dari yang dipahami oleh manusia. Nanti kita akan lihat. Itu terus sampai Tuhan Yesus mati, bahkan sampai Tuhan Yesus mau naik ke sorga. Ya kan, saya bacain aja ya, nggak usah dibuka, tetap aja LCD-nya kayak gini ya. Saya akan bacain aja. Apa yang dikatakan Yohanes ini terus dipahami oleh murid-murid, bahkan sampai Tuhan mau naik pun mereka masih memiliki pemikiran yang salah, saudara. Di Kisah Para Rasul, pasal yang pertama itu dengan jelas mengatakan, Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 berkata seperti ini. Maka bertanyalah mereka ini murid-murid Tuhan loh, ring 1. Yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bangsa Israel? Jadi ini
Inilah motivasi mereka mengikut Tuhan Yesus. Ya nggak bisa disalahin juga karena dari awal Yohanes sudah ngomong ini, saudara. Ya. Tapi penyampaiannya kurang tepat. Waktu Yesaya ngomong ini, Nabi Yesaya ngomong ini, Tuhan menubuatkan ini tidak bermaksud memulihkan bangsa Israel secara fisik. Ya, ingat ini baik-baik. Karena buktinya Tuhan Yesus lahir, masih dijajah nggak sama Roma? Masih, betul nggak? Tuhan Yesus melakukan pelayanan sampai 33 tahun umurnya, 33 tahun setengah, sampai dia mati di atas kayu salib, sampai terangkat ke sorga, yang kita anggap adalah rangkaian kemenangan kita, betul nggak? Bangsa Israel masih dijajah nggak sama bangsa Roma? Masih, bahkan 50 tahun setelah setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, itu bait Allah yang dielu-elukan oleh bangsa Israel itu dihancurkan sampai ke pondasinya diangkat, tinggal sisa satu tembok. Di situ Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bahwa ternyata di dalam Lukas pasal 3 ayat yang ke-4 dan seterusnya ini tidak bermaksud atau tidak mempunyai makna untuk kehidupan kita yang penuh masalah kemudian gak ada. Bukan itu maksudnya. Bukan kemudian kita berharap bahwa setelah kita percaya kepada Yesus, hidup kita seperti masuk jalan tol. Cepat nyampe, tidak ada hambatan. Itu kesalahan kita. Dan kesalahan gereja, dan kesalahan hamba-hamba Tuhan, dan kesalahan dunia ini yang membentuk diri kita untuk berpikir seperti yang Yohanes ucapkan ini. Slide yang selanjutnya silakan. Nah, ini ayat kita baca sama-sama ya. Mengapa sungsang? Mari kita baca sama-sama Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-13. Kita buka Alkitab kita semua, kita ucapkan ayat ini. Sekali lagi saya tidak henti-hentinya ngomong ya saudara. Kalau saudara ngomong mengucapkan firman Tuhan itu ada berkatnya loh. Ada berkatnya tersendiri. Kalau kita mengucapkan firman Tuhan itu. Matius 7 ayatnya yang ke-13. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Langsung ayat 14 juga. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Pada waktu Tuhan Yesus datang, Natal itu saudara, ya, dia selalu berkata mengenai kerajaan Allah, kerajaan sorga, kerajaan Allah, kerajaan sorga. Betul nggak? Karena apa? Karena Tuhan tahu bahwa kita sudah dibentuk untuk berjalan di jalan yang lebar, yaitu kerajaan dunia ini. Gitu ya. Ini. Mengapa sungsang kerajaan yang Tuhan Yesus bawa? Kenapa terbalik? Karena menurut kita manusia, kita sudah memiliki suatu pemahaman, entah kita sadar atau tidak sadar, dari sejak kita lahir yang dibentuk oleh 3 hal ini. Yang pertama apa? Kerajaan dunia dan iblis. Bumi ini sudah diserahkan kepada iblis sekarang. Ini kenyataan. Makanya firman Tuhan katakan apa? Hari-hari terakhir akan menjadi hari-hari yang jahat. Ya. Dan pada waktu Tuhan Yesus dicobai, iblis berkata apa? Lihat seluruh kerajaan ini. Betul nggak? Aku bisa menyerahkannya kepadamu. Loh, berarti Tuhan izinkan dunia ini sekarang dikuasai oleh iblis. Ini kenyataan. Oi, bangun saudara, ya kan? Ya. Jangan saudara pikir kita nih di dalam gereja aman. Justru dalam gereja ini paling banyak malaikat setan. Loh, setan itu tadinya malaikat juga. Jangan saudara pikir di sekolah Alkitab itu malaikat Tuhan kumpul semua. Justru anak buahnya Lucifer paling banyak kumpul di situ, saudara ya. Ini kenyataan, bangun saudara ya kan.
lihat nih dunia ini sudah dikuasai oleh iblis. Dan kita lahir, waktu kita lahir apakah kita tertawa saudara? Oh tidak. Bayi kalau lahir waktu dia nggak nangis malah dipukul, betul nggak? Supaya dia nangis. Itu tanda. Dari lahir aja kita sudah menderita. Hakikatnya manusia menderita memang. Karena dunia ini sudah Tuhan izinkan untuk dikuasai oleh iblis. Kemudian faktor apa lagi? Genetik. Maksudnya genetik ini apa? Dosa bawaan, dosa turunan yang kita wariskan dari Adam dan Hawa. Kita tidak menganut bahwa manusia lahir seperti kertas yang putih. Kita tidak menganut itu. No. Tapi manusia lahir dalam keadaan berdosa. Karena dosa yang dibawa oleh Adam dan Hawa. Itu yang kita yakini. Maka itu kita perlu diselamatkan. Maka itu kita perlu dibaptis. Ya. Anak kecil bisa bohong gak saudara? Anak umur 2 tahun, 3 tahun sudah bisa bohong. Saya tanya, orang tuanya kah yang ngajarin? Yang punya anak kecil pasti tahu ya kan? Dede makan permen berapa? 1, padahal di tangannya ada bungkus berapa? 3. Yang ngajarin siapa saudara? Apakah mama papanya mengajarkan? Dek, nanti kalau ditanya bohong aja gitu ya. Supaya kamu gak dimarahin. Ada gak orang tua yang seperti itu? Gak mungkin ada kecuali gak normal gitu ya saudara ya. Tidak ada yang ngajarin anak-anak berbohong. Tapi anak-anak bisa berbohong. Wow. Kenapa? Dosa genetik. Sudah ada di darah. Dan yang ketiga, lingkungan. Wow, lingkungan kita, apalagi adik-adikku ini ya. Ngeri saudara, dari zaman ke zaman makin parah dan makin parah lingkungan kita ini membentuk anak-anak kita saudara. Ya kan? Mengerikan. Lingkungan ini ya, membentuk orang-orang untuk tidak percaya Tuhan lagi. Iya, tanpa kita sadari, mengandalkan kekuatan sendiri. Ya. Lingkungan ini membentuk kita dari kecil. Yang punya duit dia berkuasa, betul nggak? Kejarlah uang, kejarlah jabatan, betul kan? Itu lingkungan kita kan? Iya nggak? Dan kita dibentuk untuk itu. Paradigma kita, pola pikir kita, yang namanya sukses itu adalah harus punya uang banyak. Punya jabatan, yang harus sukses itu adalah harus menikah, sehingga yang belum menikah udah kepala 3, udah mulai ketar-ketir gitu ya kan, karena dibentuk oleh lingkungan. Padahal mungkin Tuhan ingin dia untuk tidak menikah seumur hidupnya, mungkin ya kan, tapi karena dia ditanya terus, lingkungan yang membentuk dia. Sehingga akhirnya dia merasa terbebani, akhirnya dia menikah dengan orang yang sembarangan. Kayak gitu saudara. Ya. Jadi 3 hal ini membentuk suatu kerajaan yang tidak berasal dari Tuhan dalam hidup kita masing-masing secara pribadi maupun dalam hidup kita secara bersosialisasi dengan orang lain. Sudah ada satu kerajaan yang terjadi dalam hidup kita sejak kita kecil, bahkan sejak kita dilahirkan. Itu kerajaan mulai terbentuk, tapi ternyata kerajaan itu tidak berasal dari Tuhan. Maka itu saudara, Tuhan Yesus datang untuk menimbun lembah, oke? Meratakan gunung, ya kan? Meluruskan jalan yang berkelok-kelok. Yang dimaksud dengan lembah, gunung, jalan yang berkelok itu adalah kerajaan yang tadi sudah terbentuk sejak kita kecil, saudara. Kerajaan itu sudah seperti lembah, betul nggak? Kerajaan itu sudah seperti gunung. Kerajaan itu yang sudah membuat kita berkelak-kelok ke sana kemari mengikut Tuhan. Itulah maksud dan makna Natal yang sesungguhnya,
pada waktu Tuhan Yesus datang, Yohanes berkata bahwa nubuatannya adalah juru selamat yang datang itu akan menimbun lembah, akan meratakan gunung, akan meluruskan jalan. Maksudnya adalah bahwa Tuhan Yesus datang untuk menghancurkan kerajaan yang sudah terbentuk dalam hidup kita dan diganti dengan kerajaan Allah dan kerajaan sorga. Yang menurut kerajaan yang sudah lama itu adalah kerajaan yang sungsang. Terbalik, kerajaan yang Yesus bawa dengan kerajaan yang sudah kita miliki itu terbalik. Terbalik, saudara. Ya. Sampai sini paham ya saudara ya? Saya pelan-pelan aja nih ya. Karena ya, saudara, dalam firman Tuhan tuh ada disebutkan cerita mengenai Paulus. Paulus mengajarkan firman Tuhan kepada beberapa orang dan dia mengajarkannya berjam-jam sampai satu orang ngantuk dan terjatuh. Betul nggak saudara? Ya kan? Kenapa? Kenapa saudara? Kenapa Paulus dia berjam-jam ngomong? Karena untuk membongkar kerajaan yang lama yang sudah terbentuk dalam hidup kita itu tidak mudah ternyata. Membongkar sesuatu yang sudah membentuk kita dari lahir, saudara, dari lahir. Sudah terbentuk dalam hidup kita, kerajaan itu sudah seperti gunung yang tinggi, sudah menggerus kita seperti lembah yang dalam, sudah membuat kita berkelok-kelok. Untuk meratakannya, untuk menimbunnya, jangankan lembah saudara, radio ya. Saya udah nggak tahu berapa puluh red itu nimbun sampai sekarang nggak rata-rata, saudara. Ya kan? Paulus sampai harus berjam-jam ngomong dengan hanya beberapa orang, nggak sebanyak saudara ini, hanya mungkin 2-3 orang kali ya. Sampai orang itu ngantuk karena dia duduknya, karena dia di lantai atas, duduk di balkon, dia sampai jatuh. Kenapa? Kenapa Paulus rela ngomong sampai berjam-jam, saudara. Demi membongkar kerajaan yang lama itu. Paulus mengerti hal ini dengan baik. Maka itu saudara, rahasia keluar nih. Ya kemarin saya sempat sharing ya yang sampai malam itu. Kalau ada orang berbuat salah, kemudian kalau ada orang yang belum berubah dalam tanda kutip, kemudian orang bilang laporin sama atasannya, laporin sama bosnya supaya dia tahu rasa. Ya. Tapi karena saya sudah dapat hikmat marifat, apalagi bosnya itu bilang, nggak apa-apa aja, siapa tahu nanti suatu saat dia berubah, gitu kan, ya kan? Itu sangat menjadi rema. Satu kalimat itu aja, sampai sekarang dampaknya itu seperti membongkar membongkar satu batu besar dalam hidup saya. Saya juga sama, kalau lihat ada orang buat salah, saya akan bilang, wah ini orang harus dikasih tahu nih, kurang ajar ini, gitu ya kan, orang ini gitu. Tapi gara-gara satu kalimat itu, wow saudara ya, membongkar suatu batu besar ya saudara, yang membuat saya plong sekarang. Dan saya tahu ini, oh ya betul, untuk mengubah seseorang, tidak cukup sehari 2 hari saudara. Bahkan tidak cukup sebulan 2 bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun. Ini proyek seumur hidup kita, saudara. Bahkan Tuhan Yesus, jangankan saya, Tuhan Yesus yang makan tidur bersama-sama dengan murid-murid selama 3,5 tahun. Lama nggak 3,5 tahun tuh saudara? Lama. Makan tidur sama-sama loh saudara. Setiap hari bersama, ngobrol terus, bayangkan. Tuhan Yesus bukan saya. Pada waktu Tuhan Yesus disalib, apa yang dilakukan murid-murid? KAKBUR. Apa saudara? Kabur. Bahkan Petrus menyangkal. Bukan cuma kabur. Waktu ada orang bilang, kamu muridnya. Petrus bilang apa? Saya tidak kenal orang. Astaga. Ini orang 3,5 tahun makan bareng Tuhan, tidur sama-sama, jalan sama-sama, bayangkan saudara.
Harusnya, ya kan, harusnya itu kerajaan sudah dibongkar, betul nggak? Tuhan Yesus loh yang nanganin dia ini. Tapi ternyata kerajaan itu masih ada. Wow, saudara ya, maka itu sekarang saya kalau lihat, ya kan, orang ada yang lapor saya, oh orangnya begini Pak, laporin aja. Saya bilang nggak usah, gitu ya. Ya kan mungkin karena mereka tahu saya punya akses bisa ngomong langsung sama orang yang dimaksud gitu kan, laporin aja sama orang itu, laporin aja. Saya nggak pernah lagi udah sekarang. Saudara. Kalau dulu iya, betul saudara. Dulu iya saya laporin saudara. Apalagi kalau nyenggol saya gitu kan. Waduh saya juga emosi jadinya gitu. Tapi hanya dengan satu kalimat itu saudara. Sampai sekarang saya sudah bisa mengambil sikap kalau hal itu terjadi. Dalam hal itu saudara, gunung saya sudah diratakan dalam hal itu, saudara. Ya kan masih banyak gunung-gunung yang lain, saudara. Ya kan masih banyak. Nah, saudara gimana? Tuhan tidak akan berharap, saya pun tidak akan berharap saudara berubah dalam waktu sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun. No, tidak. Tapi yang saya inginkan, yang Tuhan inginkan adalah, yang penting ada kemauan dulu, betul nggak? Untuk menerima kerajaan yang sungsang itu. Untuk menyadari bahwa dalam diri kita sudah terbentuk suatu kerajaan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan datang untuk membongkar hal itu. Relakah diri kita untuk mengalami prosesnya? Amin saudara. Rela nggak saudara? Kalau saya rela. Dan saya mengajak kita semua untuk rela juga. Kerajaan dalam diri saya masih ada gunungnya, masih gunung kerajaan yang lama, masih ada lembahnya, masih saudara. Apakah masih ada jalan yang berkelok-kelok dalam diri saya? Masih ada, sampai sekarang saudara masih ada. Tapi minimal saya tahu ini gunung harus diratakan gitu loh saudara ya kan. Saya tahu ini lembah harus ditimbun. Dan saya mengajak saudara juga untuk tahu, karena yang parah adalah orang Kristen yang tidak tahu bahwa dalam dirinya ada kerajaan lain selain kerajaan Tuhan. Sia-sia, aduh jangan sampai saudara. Apalagi kita yang di sini di GSKI Bukit Raya ini saudara ya. Di mana suara kebenaran begitu kencang dinyatakan. Suara kebenaran itu, makanya suara kebenaran itu seperti pedang yang bisa membelah gunung. Bayangkan tadi, satu kalimat saja bisa membuat saya seperti terbongkarnya luar biasa. Satu kalimat loh saudara. Dari suara kebenaran yang saya yakin dari Tuhan. Ya. Slide yang berikutnya. Shifting paradigm. Soalnya nggak ada bahasa Indonesianya saudara. Saya bingung gitu ya. Shifting paradigm maksudnya itu apa ya? Untuk kita bisa menerima kerajaan yang sungsang itu saudara. Satu-satunya hal yang harus kita lakukan adalah merubah nggak tepat juga gitu ya kan saudara. Seperti apa ya istilahnya? Shifting paradigm. Paradigm itu adalah paradigma, pola pikir yang terbentuk dari waktu kita lahir saudara. Contoh. Paradigma adalah saya suka pete, tapi saya tidak suka jengkol. Itu paradigma, oke? Nah, tapi Daniel suka dua-duanya, misalnya. Karena mungkin menurut Daniel, untuk menghilangkan bau pete, kita harus makan jengkol. Betul kan? Bau petenya hilang, tapi bau jengkolnya ada. Itu paradigma. Ada orang suka nasi goreng, ada orang suka mie goreng. Betul saudara? Itu apa yang bentuk dia? Yang 3 tadi di atas. Yang bentuk dia adalah lingkungannya. Yang bentuk dia keluarganya. Betul nggak? Yang bentuk dia latar belakangnya, ekonominya. Saya bukan orang miskin secara materi dari lahir, bukan saudara. Tapi nggak kaya-kaya banget juga. Itu ya kan? Yang menengah aja gitu ya. Saya pernah keluar negeri, pernah juga. Setelah dari luar negeri, yang saya cari apa saudara? Pecel ayam. Paradigma. Padahal di luar negeri katanya makanannya enak-enak. Betul nggak?
Wow, memang waktu di luar negeri ya, ngeri ya, tampilannya luar biasa gitu. Begitu pulang yang dicari apa? Pecel ayam. Baru ngerasa kenyang. Betul. Selama di luar negeri tuh makan apapun nggak kerasa kenyang. Nggak ketemu nasi. Paradigma. Orang bule dikasih nasi sama roti. Yang dipilih yang mana? Ya roti lah. Nasi apa ini? Katanya gitu ya. Apa ini nasi ini? Yang dimakannya roti. Sama juga dengan kita. Saudara, pada waktu dihadapkan suatu pilihan, kita sedang ada masalah. Paradigma kita yang lama akan membuat kita untuk memilih hal yang salah, udah pasti. Tapi paradigmanya Tuhan pasti memilih yang benar. Masalahnya adalah sudah terlanjur kita memiliki paradigma yang salah itu. Ingat ya. Maka itu satu-satunya cara adalah dengan melakukan shifting paradigm. Yaitu dengan yang namanya metanoia. Atau yang biasa kita sebut dengan bertobat. Pertobatan itu bahasa aslinya adalah metanoia. Berbalik dan berjalan melawan arus. Itu metanoia. Kalau saudara berkata bahwa saya sudah bertobat Pak, tapi saudara masih mabuk-mabukan, berarti saudara belum bertobat. Kalau saudara berkata saya ini sudah bertobat Pak, tahun 1900 sekian gitu ya. Tapi saudara masih suka keluar kata-kata kotor, berarti saudara belum bertobat. Kalau saudara bilang bahwa saudara bertobat tapi saudara masih terus berbuat dosa dengan sadar dan disengaja, saya pastikan bahwa saudara belum bertobat. Matius pasalnya yang ke-20 ayat yang ke-25 berkata, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, saya baca di sini aja deh ya. Kalau saudara terlalu kecil baca di depan, boleh saudara kita baca di Alkitab masing-masing. Bentar saudara ya. Matius pasal yang ke-20 mulai dari ayat yang ke-25. Oke. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, ya kan? Terbalik ini. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi apa? Hambamu. Terbalik sudah. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Udah jelas. Yesus declare, menyatakan dirinya, aku bawa kerajaan yang terbalik. Ini aku bawa. Kenapa? Karena ayat sebelumnya, ya, di ayat yang ke-20 itu luar biasa ini. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius. Anak-anak Zebedius itu Yohanes dan Yakobus, murid Tuhan. Jadi ibunya datang, mau ikut campur ini ibu ini ya. Ibunya datang, lalu sujud kepada Yesus. Kemudian ibunya ngomong gini. Yesus bilang ya di ayat 20-21 itu, apa yang kau kehendaki kata Tuhan? Jawab ibunya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk di dalam kerajaanmu. Perhatikan ini ibu, aduhai. Yang seorang di sebelah kanan dan yang seorang sebelah kiri. Yesus marah habis itu. Jadi ibunya Yakobus dan Yohanes, walaupun dia sujud loh. Perhatikan saudara. Dia sujud, tapi waktu dia sujud yang dia omongin tuh kurang ajar saudara. Kenapa? Karena dia minta Tuhan dalam keadaan dia sujud. Dia bilang gini, tolong ya Tuhan anakku 2, yang satu nanti di kerajaanmu. Kerajaan yang dimaksud oleh ibunya itu bukan kerajaan sorga. Tapi apa? Kerajaan Israel. Ibunya ngomong gini, nanti yang satu duduk di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Aduh. Untung Tuhan Yesus sabar ya saudara. Sudah dia salah mengenai kerajaan, terus lancang gitu. Menentukan siapa yang duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri. Wow, bisa seperti itu kurang ajarnya manusia saudara. Kepada Tuhan, tapi Tuhan sabar.
Tapi kita bersyukur ya. Dengan adanya Ibu Yohanes dan Yakobus ini ngomong, maka keluarlah ayat ini. Bahwa Yesus berkata, yang mau naik dia harus merendahkan dirinya. Betul kan? Ya kan? Ayat 25 tadi. Yang mau jadi besar harus jadi pelayan. Yang mau jadi terkemuka harus jadi hamba. Ini saudara, coba kita renungkan baik-baik. Selama ini kita udah salah dididik. Secara tidak sadar. Jangan salahkan orang tua, sistem pendidikan kita, sekolah kita, jangan. Karena memang sudah seperti itulah adanya, saudara. Sudah salah dididik. Kalau kamu mau jadi dihormati, kamu harus jadi terkemuka dan punya jabatan. Tapi Tuhan bilang no. Di kerajaan yang sungsang, kalau kamu mau jadi terkemuka, kamu harus jadi apa? Hamba. Di hadapan Tuhan. Ya kan? Marilah kita, saudaraku, meninggalkan kerajaan yang lama. Ambisi-ambisi kita. Untuk menjadi besar di sini ya, sesuai firman Tuhan, menjadi terkemuka, untuk dilayani sama orang, itu adalah kerajaan yang dulu. Mari kita shifting paradigm, shifting itu merubah gitu ya, dirubah, tapi bukan merubah. Kalau merubah itu sepertinya sederhana banget gitu ya kan. Shifting itu begini saudara. Yang lama dihancurin dulu, seperti orang misalnya bikin pagar, tapi pagarnya mau direhab. Nah gitu ya, itu shifting gitu ya. Misalnya pagar ini mau kita rehab nih. Jadi harus, bahkan sampai ke pondasinya harus dibongkar dulu. Terus kemudian bikin yang baru pondasinya. Kayak gitu loh, shifting itu seperti itu. Ya. Kira-kira, ya ini contoh sederhana ya. Membongkar pagar ganti yang baru itu lama atau sebentar saudara? Pasti lama. Dan ini yang dibongkar, yang di shifting ini bukan pagar. Tapi hidup saudara yang sudah terbentuk berapa tahun. Udah berapa tahun umurnya? Ya berapa puluh tahun. Saya ini udah berapa puluh tahun dibentuk. Harus dibongkar dan dipasang yang baru. Wow, saudara. Tapi masih ada kesempatan. Amin. Masih ada kesempatan, puji Tuhan. Masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan untuk kita membongkar yang lama dan membangun yang baru. Dengan mengingat ayat-ayat ini. Ingat mulai sekarang, ingat saudara. Kalau saudara mau jadi terkemuka, lupakan saudara kejar jabatan. Oke? Lupakan itu. Ya kalau memang Tuhan ingin saudara menjadi pejabat, puji Tuhan. Tapi mentalnya harus kerajaan sorga, bukan kerajaan dunia. Beda. Pejabat yang misalnya dipercaya jadi apa, gubernur kah atau jadi apa. Kalau dia mempunyai mental kerajaan sorga, pasti beda saudara memimpinnya. Sama juga dengan kita. Saudara. Di sekolah harus kejar prestasi paling tinggi, harus. Tapi mentalnya harus tetap hamba dan merendahkan hati. Bukan rendah diri ya, rendah hati. Rendah diri itu justru kesombongan ya. Oke, slide yang selanjutnya, terakhir kayaknya kesimpulannya. Nah, Natal bukan hanya pesta dan hura-hura yang tidak ada artinya ya. Bukan. Natal adalah tanda dari ditegakkannya kerajaan yang baru. Kerajaan yang sungsang. Tapi apakah Natal diperlakukan seperti ini selama ini? Oh no, saudara. Mau ngomong atau enggak ya? Malahan Natal itu saya lihat ya, bukan kita loh, ya, tempat lain ya. Malah dijadikan ajang untuk menegakkan kerajaannya, betul nggak saudara? Bukan kerajaan Tuhan, tapi untuk menunjukkan nih loh aku nih, jreng. Gereja bisa bikin Natal kayak gini mewahnya. Jauh dari maksud kedatangan Tuhan yang sebenarnya. Makanya dari awal kan, kalau saudara yang masih ingat berapa
rapat di awal tuh saya bilang kita bikin sederhana aja, yang penting kita kekeluargaan. Betul nggak saudara? Ya kan? Ya. Karena memang maknanya itu bukan hura-hura dan pesta. Tapi kita bersuka cita. Ya. Natal kemarin saya anggap sukses. Luar biasa gitu ya. Bersuka cita. Merayakan apa? Bukan merayakan kemewahan atau kemegahan gereja, bukan. Tapi merayakan bahwa hore, ya kan? Kerajaan Allah yang sungsang itu mulai ditegakkan dalam hidupku. Gembira. Iya saudara, bukan gembira karena apa? Karena hore, dapat baju baru gitu kan. Biasa Natal gitu, dapat hadiah. Zaman saya dulu sangat-sangat dinantikan tanggal 25 itu. Kenapa saudara? Karena di bawah pohon Natal, ya kan? Dan di kaos kaki, nggak tahu kalau di sini ya kan? Kalau dulu saya kaos kaki itu digantung saudara ya kan? Digantung, saudara. Kemudian pokoknya bangun pagi itu tanggal 25 bukannya berdoa sudah, tapi langsung lari ke pohon Natal. Itu sudah ada namanya, ya kan? Kotak-kotak hadiah itu sudah ada namanya. Saudara ya, dan di dalam kaos kaki itu pasti ada permen, ada uang, wow ya. Jadi pilih kaos kaki bola yang gede itu saudara ya. Itulah yang membentuk kita. Amin saudara, itu yang membentuk kita. Dan kita tidak boleh salahkan. Karena sebenarnya maksud aslinya adalah untuk bersuka cita. Tidak ada salahnya dengan bersuka cita. Tapi kita sekarang lebih bersuka cita lagi. Karena apa? Karena kita merayakan kedatangan Tuhan yang membawa kerajaan yang sungsang itu dalam hidup kita. Ya, saudara-saudara. Perumpamaan terakhir itu adalah mengenai gandum dan ilalang dan rumput liar, ya kan? Di suatu ladang ya, yang adalah dunia ini, yang adalah hidup kita. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Penabur yang baik menaburkan benih gandum yang baik, oke? Dan gandum itu firman Tuhan, kerajaan sorga, itu tumbuh. Kemudian ada iblis, ada penabur yang jahat, menabur benih ilalang, ya kan? Rumput yang jahat. Ya, kemudian yang mengurus ladang itu siapa? Ya kita, ya kan? Berkata kepada yang punya ladang, ini ilalang harus dicabut, betul nggak saudara? Supaya gandumnya ini bisa tumbuh dengan baik. Yang punya kebun bilang apa? No, jangan dicabut. Biarkan mereka tumbuh bersama. Tiba saatnya nanti pada saat penuaian baru dipisahkan. Mana yang rumput liar, ilalang, mana yang gandum. Yang gandum masuk kerajaan sorga, yang ilalang masuk kerajaan iblis. Jadi kita tidak bisa berkata kepada Tuhan, angkat aku dari dunia yang dikuasai iblis ini, tidak. Jauhkan aku dari orang-orang yang toksik, ya kan? Singkirkanlah ilalang itu Tuhan, supaya aku bisa bertumbuh Tuhan, gitu ya. Tolonglah Tuhan, gitu. Oh tidak bisa. Tuhan ini gereja, kenapa ada orang-orang seperti ini? Yang nyakitin dia orang gereja, saudara ya. Yang nyakitin dia pelayan Tuhan. Kemudian dia protes. Gereja lain maksudnya saudara ya, bukan di sini. Tuhan, kenapa orang tuaku seperti ini? Tuhan, kenapa anakku tidak bisa dikasih tahu? Ya. Bahkan Tuhan, kenapa istriku begini? Kenapa suamiku kayak gini? Maka kami sama-sama ke gereja. Tuhan bilang apa? Biarkan ilalang itu tumbuh. Dan gandum itu pun tumbuh. Yang penting adalah bahwa kita jangan sampai termasuk golongan rumput liar, ilalang, jalan yang lebar. Ingat nggak tadi yang kita baca sama-sama? Tapi kita mau masuk sebagai golongan gandum, sebagai jalan yang sempit. Oke saudara? Susah.
prosesnya lama saudara ya. Jatuh bangun saudara ya. Lama, tapi yang penting kita tetap di situ. Tetap di situ sampai pada waktunya nanti kita memperoleh kerajaan sorga itu yang sesungguhnya. Pada waktu Tuhan Yesus datang atau kita meninggal dunia. Ya, disitulah kita akan menuai apa yang kita tabur selama ini. Disitulah kita akan menerima kerajaan surga. Ya. Kenapa harus dari sekarang, Pak? Karena ini yang terakhir dari yang terakhir ya. Ini benar-benar terakhir ya. Kenapa harus dari sekarang, Pak? Saya harus betul-betul mendirikan kerajaan yang sungsang, kerajaan surga. Karena nanti di sorga sana itu ada tingkatannya, saudara. Di sorga nanti bukan kita duduk di rumput, lapar, metik apel terus kita makan. Bukan, saudara. Itu nanti kerajaan. Ada rajanya, ada menterinya, ada presidennya, ada gubernurnya, ada wali kotanya, ada ketua RT-nya, ada tukang sapunya, mohon maaf. Ada, saudara. Ada, makanya itu ada yang istilahnya dikatakan rakyat biasa di kerajaan itu. Ada yang namanya rakyat biasa, ada yang Tuhan Yesus bilang yang memerintah bersama-sama dengan aku. Ada nggak ayatnya, saudara? Ada dong, saudara. Nah, buat apa saudara rajin ke gereja, jadi orang Kristen, nanti masuk sorga jadi tukang sapu di sana? Kita lakukan ini semua supaya kita bisa menjadi termasuk orang yang memerintah bersama dengan Tuhan. Yang nanti jadi masyarakat umum yang biasa-biasa itu adalah orang yang seperti contohnya yang waktu penjahat di samping Yesus. Ya, waktu dia disalib, kemudian dia berkata, Tuhan, aku mau ikut sama kamu. Terus Tuhan bilang apa? Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus, di sorga, di paradise. Tapi dia di situ nanti jadi apa? Jadi ya nggak tahu jadi ya nggak ada jabatan. Kita beda. Kita yang sudah menumpahkan keringat dan darah kita dan tenaga kita, waktu kita masuk kerajaan sorga, kita memerintah bersama dengan Tuhan. Inilah yang jadi kerinduan saya dan saya harap saudara juga rindukan ini. Buat apa kita susah-susah jadi orang Kristen? Ya, menghindari semua kenikmatan dunia ini kita hindari kan? Kita hindari loh. Hidup susah menderita. Kita terima itu semua. Saya rela, saudara. Rela banget. Karena dibanding 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun saya menderita di dunia ini. Tidak sebanding dengan waktu nanti sukacita yang saya dapatkan waktu saya memerintah bersama dengan Tuhan. Bukan cuma 70, 80 tahun. Tapi berjuta-juta, bermiliar-miliar tahun. Bersama dengan Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Biarlah firman Tuhan ini ya Tuhan menjadi seperti benih yang ditabur di tanah yang subur dalam hati kami, dalam hidup kami masing-masing. Karena proses untuk mendirikan kerajaan sorga membutuhkan waktu. Biarlah benih ini berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan, dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu sekarang bahwa Engkau membawa kerajaan ini dalam peristiwa Natal ini yang kami peringati ini Tuhan. Kami mohon Allah Roh Kudus yang membimbing, menuntun dan menolong kami. Karena kami tahu kerajaan dunia yang sudah terbentuk dalam hidup kami itu seperti gunung yang tinggi. Sudah seperti lembah yang sangat dalam dan curam. Seperti jalan yang berliku-liku, yang berkelok-kelok.
Dengan kekuatan kami sebagai manusia tidak akan mungkin kami sanggup menaklukkan kerajaan dunia yang ada dalam hidup kami. Tapi kami percaya dengan iman bahwa dengan pertolongan firman dan pertolongan Allah Roh Kudus dalam hidup kami yang akan sanggup membuat gunung-gunung menjadi rata, membuat lembah-lembah ditimbun, jalan yang berkelok-kelok menjadi lurus bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian sebelum firman Tuhan tadi, sebelum kita berdoa syafaat lebih lanjut. Refnya saja. Kerinduan hati Kau dapati aku setia, hidup berkenan di hadapan. Mari kita bangkit berdiri. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencana-Mu Bapa. Kerinduan hati ini Kau dapati aku setia. Saya mengundang Ibu Pendeta Natalia untuk berdoa syafaat bagi kita. Kita naikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk peringatan-Mu bagi kami pagi hari ini. Terima kasih untuk suara-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau telah membukakan satu hal yang baru. Engkau telah membukakan setiap pemahaman dan pemikiran kami. Sehingga pada hari ini kami benar-benar semakin mengerti dan semakin dibukakan. Dan kami sadari dan kami pahami yang harus kami lakukan. Terima kasih Bapa. Memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Israel Roland bersama istri, anak-anaknya. Bapa, terus Engkau memakai hamba-Mu sesuai dengan rencana-Mu dari semula. Kau menggenapi setiap apa yang telah Bapa rencanakan atas kehidupan hamba-Mu ini. Kau membawa menjadi berkat bagi sesama. Dimanapun nanti Engkau akan membawa hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran ini. Tuhan, Engkau menyertai senantiasa, memberkati. Terima kasih Bapa. Memberkati Ibu Gembala kami. Tuhan, jadilah kehendak-Mu atas setiap rencana dan langkah-langkah beliau ke depan. Sesungguhnya kami tidak berhak lagi atas hidup kami, karena sebenarnya kami adalah milik-Mu dan kepunyaan-Mu. Kau memberkati beliau berserta anak cucu menantu beliau Tuhan. Memberkati pelayanannya di Jakarta. Tuhan, Engkau membukakan hal-hal yang baru, memberikan senantiasa perlindungan yang daripada Tuhan, sehingga tugas beliau di sisa usia beliau tunai di hadapan-Mu. Memberkati ketua sinode kami, Bapak Dr. Erastus Sabdono beserta keluarga besar beliau. Sebagai ketua sinode, Tuhan memberikan senantiasa hikmat, marifat, perlindungan yang daripada Tuhan. Hal-hal yang baru yang Tuhan bukakan kepada beliau, sehingga benar-benar setiap tugas dan tanggung jawab beliau selesai dan tunai di hadapan-Mu Bapa. Kami menyerahkan pelayanan GSKI Bukit Raya di tempat ini ke dalam tangan Tuhan.
Ini milik-Mu Tuhan. Kami hanya pelayan, kami hanya alat, dan jemaat yang Engkau izinkan boleh bersama-sama di tempat ini juga milik-Mu dan kepunyaan-Mu. Kami menyerahkan pelayanan ini ke dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Mulia. Terima kasih Bapa. Memberkati kami semuanya yang hadir pada saat pagi dan siang hari ini. Sebentar kami akan memberikan persembahan syukur kami. Memberkati kami semuanya dalam kasih Tuhan. Ini doa kami. Amin.